Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Nurul Hizana. Jangan lupa di like, comment, and subscribe teman-temanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melakukan penyuluhan tentang pengertian masa nifas. Di sini meskipun masa nifas secara harafiah didefinisikan sebagai masa persalinan selama dan segera setelah kelahiran. Masa ini juga meliputi minggu-minggu berikutnya pada waktu saluran reproduksi kembali ke keadaan tidak hamil. Rencana untuk perawatan selanjutnya yang telah umum dikerjakan oleh kebanyakan ahli obstetrik sekurang-kurangnya sampai hari ini telah menghasilkan kesepakatan yang umumnya 6 minggu dianggap sebagai masa nifas. Selama masa ini, saluran reproduksi anatomi kembali ke keadaan tak hamil normal yang meliputi perubahan struktur serviks permanen, vagina, dan perineum sebagai akibat persalinan dan kelahiran. Selain itu, 6 minggu setelah melahirkan atau tidak lama sesudahnya pada sebagian besar ibu yang tidak menyusui bayinya. Masa nifas adalah masa dimulai beberapa jam setelah lahirnya plasenta sampai 6 minggu setelah melahirkan. Masa nifas dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti ke keadaan hamil yang berlangsung kira-kira 6 minggu. Tujuan asuhan masa nifas tujuannya adalah pelayanan pasca persalinan harus terselenggarakan pada masa nifas untuk memenuhi kebutuhan ibu dan bayi yang meliputi upaya pencegahan, peringatan dini, dan pengobatan komplikasi dan penyakit yang mungkin terjadi serta menyediakan pelayanan pemberian ASI. Cara menjalankan kehamilan, hiburan, nutrisi bagi ibu. Selama bidan memberikan asuhan sebaiknya bidan mengetahui apa aja tujuan dari pemberian asuhan pada ibu selama masa nifas, antara lain menjaga kesehatan ibu dan bayinya, fisik maupun psikologis, di mana dalam pengasuhan pada ibu masa ini peranan keluarga sangat penting, dan pemberian nutrisi, dukungan psikologi, maka kesehatan ibu dan bayi selalu terjaga. Mendorong screening yang komprehensif atau menyeluruh, di mana bidan harus melakukan manajemen asuhan kebidanan pelayanan ibu nifas secara sistematis, yaitu mulai pengkajian data subjektif, objektif maupun penunjang. Setelah bidan melaksanakan pengkajian data, maka bidan harus menganalisis data tersebut sehingga tujuan asuhan masa nifas dapat mendeteksi masalah yang terjadi pada ibu dan bayi, mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun bayinya, yakni setelah masa ditemukan maka bidan dapat langsung masuk ke langkah berikutnya sehingga tujuan di atas dapat dilaksanakan, memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan diri, nutrisi, keluarga berencana menyusui pada bayinya tersebut. Asuhan masa nifas diperlukan dalam periode ini karena merupakan masa kritis baik ibu maupun bayinya. Diperlukan 60% kematian ibu akibat kehamilan terjadi setelah persalinan dan 50% kematian masa nifas terjadi dalam 24 jam pertama. Tahapan masa nifas yang pertama ada puerperium dini, yaitu kepulihan di mana ibu diperbolehkan berdiri dan berjalan serta menjalankan aktivitas layaknya wanita normal lainnya. Masa puerperium menengah, yakni suatu kepulihan menyeluruh alat-alat genitalia yang lamanya sekitar 6-8 minggu. Puerperium jauh, waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna terutama apabila ibu hamil, persalinan, mengalami komplikasi. Peranan dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas adalah ibu dalam masa nifas membutuhkan dukungan dari petugas kesehatan atau bidan untuk memberikan asuhan kesehatan atau asuhan kebidanan, informasi dan konseling. Rasa takut memberikan dukungan, biasanya ibu takut kehilangan suaminya di samping pas ibu pasca melahirkan tidak ada suaminya. Nah, dari ibu yang mau melahirkan tersebut sangat membutuhkan dukungan dari keluarganya. Sekian, terima kasih dari penyuluhan kami. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.